Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kalau kemarin sudah diinfokan tentang emiten saham yang akan membagikan dividen dengan kumdet di 4 Juli ya, bagian kedua ya. Nah, yang sekarang ini tanggal 5 Juli ya, hari Rabu ya berarti ya. Nah, ini pilihannya lumayan banyak ya. Ada juga yang beberapa di atas bunga deposito. Kita mulai saja dari pertama, ini adalah emiten sektor multi finance ya, yang sebelumnya sudah pernah di-upload ya, kira-kira minggu lalu ya. Ini emiten multi finance yang salah satu pemiliknya adalah Pak Lo Keng Hong ya, yang sempat punya saham di atas 5%-an kalau nggak salah ya. Tapi setelah itu sebagian kecil dijual ya, jadi sekarang mungkin sudah di bawah 5% kepemilikan Pak Lo Keng Hong. Nah, saham multi finance ini juga kumdetnya tanggal 5 Juli ya. Jadi silakan teman-teman cari video ini ya di channel Investor Jelata. Jadi ini dividennya belasan persen ya. Atau nanti saya taruh link ya di kanan atas ini. Itu yang pertama ya, yang paling besar nih, malah yang super jumbo nih dividennya. Kita lanjut yang kedua ya, ribet ya. Asahi Mas Flat Glass ya, dengan kode ticker AMFG ya. Ini emiten yang membuat kaca ya, kalau nggak salah kaca ya, dimana revenue 2022-nya ya itu naik 17% ya, dan profitnya ya naik 37%. Jadi sudah 2 tahun ini profitnya tumbuh dengan cukup besar ya. Di tahun lalu tumbuh 173%, di tahun 2022 tumbuh sebesar 37%. Oke, bagaimana dengan kuartal satunya? Bisa dilihat sini, revenue dari kuartal 1 2022 naik 7% ya dibandingkan kuartal 1 2022. Tapi profitnya turun ya, profitnya turun 6% ya dibandingkan kuartal 1 2022. Nah, bagaimana rasio dari AMFG ya, si Asahi Mas ini ya, dengan menggunakan laporan keuangan kuartal 1 2023 yang disetahunkan, itu bisa dilihat di sini PR-nya 2,76 ya. Di mana tahun lalu 2022 itu PR-nya 5,5 ya. Jadi masih setengahnya dari yang tahun lalu ya. Bahkan 2018 luar biasa nih, sampai 242 ya. Oke, PBV-nya masih rendah ya, 0,57. Tapi kalau dilihat memang PBV-nya di sekitar situ aja ya, 0,5 0,6 ya. Paling banter sampai 0,7 nih ya. Oke. Lalu ROE-nya 20% ya. Cukup besar nih karena kuartal satunya lumayan bagus kali ya dibandingkan dulu 2020 sampai minus nih ya, karena rugi ya di 2020 sama 2019 ya. Oke, dengan DR-nya ya ya lumayan lah, tidak terlalu besar juga ya, hanya 83% ya. Kalau dilihat ini utangnya berarti semakin kecil ya, karena sempat 1,27, nah sekarang udah di bawah 1 ya. Oke. Lalu bisa dilihat dari bulan apa nih ya, bulan Mei lah ya. Dari puncaknya bulan Mei ini highest-nya dia cenderungan turun ya. Oke. Downtrend, walaupun sekarang turunnya sudah terbatas ya, karena dia sudah membentuk apa istilahnya tuh, higher low ya, karena yang paling low-nya di sini terus dia higher low di sini dan mulai naik ya. Oke. Mungkin dia sedang berjuang nih untuk break di resisten sini ya. Oke, dan AMFG ini rutin membagikan dividen ya, kecuali ketika pandemi ya, karena laporan keuangannya juga dia loss ya, nggak ada profitnya. Jadi 2 tahun absen ya, di tahun 2020 dan 2021. Dan tahun ini akan membagikan dividen sebesar Rp80 ya, dengan harga saham di tanggal 27 kemarin tuh 5.350, sehingga yieldnya ya tidak terlalu besar ya, hanya 1,5% ya. Karena dividen payout ratio-nya juga nih hanya 8% dari laba 2022 yang dibagikan ya. Jadi makanya nggak heran dividennya kecil ya. Oke, kita ke emiten berikutnya, Bluebird ya. Ini perusahaan yang sedang bangkit ya. Jadi bisa dilihat di sini ketika pandemi ya di 2019
di 2020 ya nih. Dia mengalami kerugian ya 161 miliar ya. Tapi setelah itu mulai bangkit di 2021, ada profit sedikit nih ya 7,7 miliar, tapi di tahun 2022 itu langsung ya 358 miliar ya. Makanya nih profitnya naik 4.545%, luar biasa. Dengan revenue naik tuh 61% ya. Oke. Jadi bisa dilihat ya dia mulai ini lebih tinggi daripada 2019 ya, sebelum pandemi ya. Nah, ini masih ada terbuka ruang dia ya, karena sempat di tahun 2016 nih profitnya 500 miliar ya. Oke, jadi di tahun-tahun ini dia mulai pangsa pasarnya mungkin terambil ya oleh Grab, oleh Gojek ya. Nah, sekarang kan Grab sama Gojek sudah mengurangi bakar uang tuh ya, diskon-diskonnya udah mulai dikit gitu ya. Nah, mungkin orang mulai balik lagi gitu ya ke Bluebird ya. Jadi memang ada peluang profit Bluebird ini masih terus bertambah ya di tahun 2023. Nah, bisa dilihat di kuartal 1 2023-nya ya, revenue-nya naik 55% dan profitnya masih naik sangat besar ya, 161% dibandingkan profit di kuartal 1 2022. Oke, jadi ini kalau di setahun kan ya, dikali 4 tuh berarti jadi berapa tuh ya, 480-an miliar ya. Oke, nah itu ya mendekati profit di tahun 2018 gitu ya. Oke, kemudian kita lihat rasio dari Bluebird ini ya, PR-nya 10,9, dimana ini kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya bisa dibilang masih kecil ya, karena dia sempat sampai 19 kali, 15 kali ya, dan 20 kali ini. Lalu PBV-nya ya 0,97 ya, dimana dia sempat sampai ini ya 1,76 kali ya di tahun 2017. ROE-nya 8% dan DER-nya kecil ya, hanya 0,28. Oke, ini chart dari Bluebird ya, dimana bisa terlihat sebelumnya ini ada resisten di sini, terus disentuh resistennya tapi turun lagi ya, jadi kayak double top. Nah, terus dia berhasil break di sini nih ya. Bulan apa tuh? Bulan Juni ya. Bulan Juni ya, dengan volume yang lumayan di sini ya. Nah, ada break nih. Jadi naik ke atas. Sekarang mencoba menembus resisten ini ya, di tanggal 27 kemarin sempat ngebreak resisten yang garis biru itu ya, tapi mungkin karena mau long weekend jadi orang take profit gitu ya. Jadi sempat naik di pagi tapi di sorenya dia turun lagi gitu ya. Intinya dia masih uptrend lah ya si Bluebird ini. Dan laporan kuartal satunya tuh sangat bagus ya. Profitnya tadi naik berapa? 160% ya. Oke, Bluebird juga rutin ya membagikan dividen ya, kecuali tahun 2020 ya, dia ada absen ya, karena tadi dia mengalami kerugian di tahun tersebut. Dan tahun ini dia akan membagikan dividen sebesar Rp72 per lembar saham, di mana harga closing di tanggal 27 Juni itu 2.150, sehingga dividennya lumayan ya, 3,35% ya. Oke, dengan dividen payout ratio-nya itu 50% ya. Jadi 50% dari laba 2022 dibagikan sebagai dividen. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya, Transcon Jaya ya. Mungkin jarang terdengar ya. Saya juga baru dengar sini kayak Transcon Jaya ya. Jadi ini perusahaan bergerak di bidang spesialis rental kendaraan ya. Kendaraan 4x4 maupun 4x2 untuk industri pertambangan, migas, konstruksi dan lain-lain ya. Dimana revenue tahun 2022 itu naik 19,9%, tapi profitnya itu turun 20% ya. Di kuartal satunya revenue masih positif juga ya perkembangannya dibandingkan kuartal 1 2022, jadi naik 22%. Tapi net income-nya tidak sebesar itu ya. Net income-nya hanya naik 9%. Kalau dilihat di sini PR-nya ya bisa dibilang tidak terlalu tinggi ya, 8,63, PBV-nya 1,08 ya. Kalau ini bisa termasuk rendah kalau dilihat dari historinya ya, karena dia sempat sampai 3,15 kali. Ya, tapi tidak jaminan akan balik lagi ya ke 3,15 ya. Jadi bisa sejarah bisa terulang, bisa juga tidak gitu ya. Oke,
Lalu ROE-nya 12,39% dan DER-nya, wah DER-nya lumayan besar ya, 1,55 ya. Oke, ini chart dari Transngonjaya ya, sempat wah naiknya tinggi banget ya, beggar lah ini ya. Oke, di tahun 2022 ya. Oke, kemudian dia ya apa yang naik tajam, turunnya tajam juga nih ya. Oke. Dan saat ini cenderung apa nih lah ya, sideways lah ya di sekitar harga sini ya. Oke, kita lihat sekarang dividennya berapa ya? Dividennya Rp3 saja. Dimana itu adalah payout ratio-nya 12,43% ya. Payout ratio-nya kecil ya, jadi dividen juga kecil. Dan harga saham di tanggal 27 itu 264, sehingga dividen yield-nya hanya 1,14% ya. Tapi emiten ini ya walaupun baru IPO dia sudah ini ya, rutin ya membagikan dividen ya di 3 tahun terakhir. Oke, sebelum kita lanjut ke emiten-emiten berikutnya, silakan teman-teman yang mungkin baru saja berkunjung ya, atau yang sudah sering berkunjung tapi belum subscribe, silakan di subscribe ya, karena akan membuat saya semakin semangat ya membuat video-video untuk teman-teman semua. Jangan lupa pencet loncengnya juga agar ada notifikasi. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mensubscribe ya. Tolong juga untuk selalu like ataupun men-share video-video yang ada di channel Investor Jelata. Terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi ke emiten berikutnya, PMJS, Putra Mandiri Jembar ya. Ini dealer mobil Mitsubishi ya dan Mercedes-Benz ya. Jadi sudah banyak showroom ya, terutama Mitsubishi-nya ya. Lalu rental dan punya e-commerce ya, mobilku.com ya. Oke, dimana pendapatan di tahun 2022 itu naik 17% ya, dan revenue-nya naik 80% ya. Wow, lumayan ya. Ini karena ada kenaikan ini juga ya, non operating income-nya naik lumayan banyak nih ya, naik 50 miliar tuh ya. Oke. Bagaimana kuartal satunya? Wah, kuartal satunya ternyata revenue-nya turun 8% ya, dibandingkan kuartal 1 2022, dan profitnya juga turun ya, 30% dibandingkan profit di tahun kuartal 1 2022. Oke, lalu bagaimana rasio dari tadi ya, PMJS ya? Itu PR-nya 8,72 ya. Sebelumnya di tahun 2022 7,57, dan sempat ini ya tinggi sekali ini ya, 25,42 kali. Lalu PBV-nya masih rendah ya, 0,76, tapi kalau dilihat historinya ya memang di sekitar situ saja. Ya di antara 0,7 sampai 0,85 ya. ROE-nya 8 dan DER-nya 59%. Oke, ini chart dari PMJS ya, bisa dilihat dia kecenderungannya sideways ya sejak awal tahun 2003 nih. Jadi berkisar di 2 garis biru ini harganya ya, 100 berapa nih ya, 147 ya sampai 160-an lah ya gitu ya. Dan dividen ya, jadi ini PMJS ya baru IPO di tahun 2019 dan mulai membagikan dividen sejak tahun 2022 ya. Jadi 2 tahun berturut-turut bagikan dividen, dan tahun ini dividen Rp7,3 di mana harga saham terakhir di 27 Juni itu Rp157, sehingga dividennya lumayan ya, 4,65% nih. Di atas bunga deposito nih berarti ya si PMJS. Oke, emiten berikutnya adalah AMAK ya, asuransi multi Artaguna nih, dimana dari bulan lalu saya sudah upload ya mengenai si AMAK ini ya. Dimana di sini judul videonya ya, AMAK ini 3 tahun terakhir tuh selalu di atas 10% nih dividen yield-nya ya. Jadi kalau mau info detail tentang perusahaan AMAK ini bisa ditonton lagi video ini ya, atau nanti saya taruh lagi linknya di kanan atas ini. Dimana di video tersebut mana tuh? Nah ini ya, memprediksi ya kalau payout ratio-nya 100%, karena di 3 tahun terakhir dia selalu royal ya. Jadi ini 205% ini, jadi dia menggunakan kas tambahan ya untuk memberikan dividen ya. Mungkin karena 2 tahun terakhir 17-18 nggak bagi dividen, nah dibagi-bagi untuk di tahun 2019 dan 2020 ya.
Dan bahkan sampai tahun 2021 dia masih memberikan dividen yang lebih daripada laba bersihnya ya. Ini 166%. Jadi gara-gara itu cukup terlalu optimis ya. Optimis ya, kira-kira 100% laba bersih 2022 akan dibagikan sebagai dividen ya. Yang itu berarti kira-kira 33,94 rupiah gitu ya. Ya kalau 166 ini berarti 56 rupiah. Tapi waktu itu saya pribadi sih berharap ya, atau cukup optimis gitu ya, akan 33,94 rupiah. Nah, apakah terjadi atau tidak ya, ternyata tidak ya. Nanti kita lihat beberapa dividennya. Kita ke chart ini dulu ya, dimana dia cenderung sideways lah ya, sideways di harga ini ya, di sini ya. Tapi ini ada volume gede, ini jadi tanda tanya juga sih ya, apa yang terjadi ya. Seminggu lalu nih ada kenaikan volume ya, tapi harganya kecenderungan ya dibilang sideways atau kecenderungan hanya turun sedikit gitu ya. Apakah ini akumulasi atau buang barang ya, saya sih belum tahu. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa tambahkan info ya di kolom komen nih. Oke. Nah, ini yang saya kasih tanda ya, mungkin kalau teman-teman yang mau agresif ya, ikut mau dapat dividennya terus mau beli ya, siap-siap aja turun. Mungkin dia akan turun sampai ke daerah yang ungu ini ya. Jadi di sini supportnya ya, kalau support ini jebol sih agak gawat ya, mungkin akan jatuh lebih dalam nih sampai sini nih ya. Oke. Kalau mau agresif ya, sekali lagi saya hanya sekedar sharing ya, tidak menganjurkan untuk membeli ataupun menjual ya. Silakan teman-teman melakukan riset kembali. Nah, sekarang dividennya berapa ya? Dividennya ternyata hanya 20 rupiah ya, alias payout ratio-nya bukan 100% tuh seperti harapan ya, hanya 58%. Sehingga dividen yield-nya ya, kalau menggunakan harga di closing tanggal 27 yang 362 itu, dividen yield-nya 5,52. Masih lumayan, masih di atas bunga deposito ya. Cuman tidak seperti harapan tadi yang 33 rupiah ya. Tapi yang perlu diingat, dia rutin ya membagikan dividen setiap tahunnya. Oke, lalu dua emiten lainnya itu adalah dari grup Salim ya, SIMP dan juga LSIP ya. Dimana dua saham tersebut sudah dibahas di video khusus ya, dengan dua saham grup Salim lainnya ya, Indofood dan ICBP ya. Nah, silakan teman-teman cari video ini untuk mengetahui berapa besaran dividennya ya, maupun dividen yieldnya. Nanti saya taruh juga di linknya di deskripsi maupun di kanan atas ini. Oke, demikian emiten-emiten yang akan membagikan dividen ya dengan kumdet di tanggal 5 Juli ya, terutama yang dividen yieldnya di atas 1% ya. Kalau di bawah 1% biasanya nggak saya masukin ke dalam list. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Silakan like video ini jika dirasa berguna untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.